Kabupaten Mojokerto. Dusun Dino. Ya, dusun ya pada tahun 1914. Dusun Dino, Desa Temon ya. Ya, jadi adik-adik dengarkan dulu, nanti kalau saya sudah cerita bisa bertanya ya. Ya, Desa Temon, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto ya. Jadi pada saat itu masyarakat sekitar sini atau daerah Temon ini mengalami wabah ya, wabah hama tikus ya, yang merusak dari tanaman para petani yang ada di sawah-sawah mereka. Akhirnya masyarakat ini sekitar ini resah, gelisah ya, bagaimana cara mengatasi wabah tersebut. Sedangkan pada saat itu ya, masa lalu belum ada alat atau obat ya seperti sekarang ini ya, lengkap, ada perangkap, ada obat ya. Jadi dulu masih terbatas sekali ya. Jadi makanya masyarakat sekitar ini bermusyawarah dan dicapailah mufakat untuk mengejar atau membasmi tikus-tikus itu secara manual. Jadi setiap tikus yang ada itu dikejar ya, sampai ditemukan sarangnya. Ya, ternyata tikus-tikus itu bersarang di sebuah gundukan tanah atau makam atau kuburan. Jadi adik-adik ini di atas kuburan ya. Tapi dulu ya. Jadi ini dulu ditutup tanah atau gundukan tanah dan dipakai untuk kuburan atau makam. Nah, akhirnya lubang itu digali ya, sambil memindahkan makam. Jadi atas persetujuan Bapak Bupati, makam-makam tersebut dipindahkan ke arah utara dari rumah-rumah penduduk. Itu ada pohon kamboja ya, ada bisa lihat itu karena semakin dekat tikus itu banyak sekali dan dibunuh ya sama warga Dusun Dino, Desa Temon. Akhirnya setelah kurang lebih dilakukan penggalian selama 2 tahun, ditampakkanlah sebuah candi ini ya, atau struktur candi ini ya. Tapi masih belum bagus ya, karena belum dilakukan pemugaran. Setelah dilakukan penggalian itu, maka karena memang belum ada penelitian lebih lanjut, maka masyarakat menyebutnya ini adalah candi tikus ya. Jadi karena memang saat ditemukan itu banyak sekali tikus, makanya disebut candi tikus. Namun menurut para ahli atau arkeolog, ini adalah sebuah tempat suci atau pemandian dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk. Kenapa kok disebut pemandian suci? Adik-adik nanti bisa lihat ke arah utara candi itu ada pancuran ya, yang sebanyak 49 buah yang terbuat dari batu andesit. Yang namanya pancuran itu pasti berlubang dan mengeluarkan air ya. Jadi karena memang ini adalah pemandian suci. Kenapa? Mempunyai 2 jenis ya, yang berbentuk bunga padma. Ya, adik-adik tahu bunga padma? Bunga padma itu adalah bunga teratai ya kalau sekarang itu ya. Itu adalah bunga yang disucikan atau dianggap suci oleh pemeluk agama Hindu. Satunya lagi berbentuk kepala makara. Itu seperti mahkota ya, hewannya itu hewan yang ada di dasar laut ya, yang juga dianggap suci oleh pemeluk agama Hindu Buddha. Dan ada lagi sketsa atau terminiatur candi ini, adik-adik bisa lihat itu ada candi besar yang dikelilingi oleh candi-candi kecil. Itu adalah replika dari Gunung Mahameru yang candi juga bentuk dari pancuran ini disebut
pemandian suci. Meter dari permukaan tanah, dari dasar lantai, ya itu ada lantainya adik-adik ya, sampai ke puncak candi. Jadi tingginya 5,2 meter ya, panjang dan lebarnya itu sama, 22,5 meter persegi. 3,2 22,5 meter. Jadi candi ini pada tahun pernah dipugar ya oleh dinas cagar budaya saat itu pernah dilakukan pemugaran ya. Adik-adik bisa lihat candi yang habis dipugar, fisiknya lihat yang sebelah selatan ya, itu masih asli. Sedangkan yang sebelah selatan atau sebelah kiri kalau dari sini itu adalah hasil pemugaran. Seperti itu lagi. Nah itu pernah dipugar sebelah paling selatan itu karena kondisinya sangat rusak parah ketika dilakukan penggalian atau pencarian tikus itu ya secara massal. Itu pernah dipugar ya dan diresmikan pada tanggal 21 September 1985. Itu hasil bata atau pemugaran dari candi ini. Ya, ada cerita mistis ya atau mitos ya adik-adik. Ini cerita yang turun temurun dan sampai sekarang ini masih dilakukan, yaitu air yang ada di Candi Tikus ini masih banyak yang percaya bisa untuk mengusir hama tikus ya. Jadi saya ulangi, ini adalah mitos. Jadi boleh percaya, boleh tidak, tapi hampir setiap hari itu ada yang kesini minta air. Jadi para petani ya, baik dari sekitar Trowulan ataupun dari luar kota ya, bahkan sampai ke Indramayu, Demak ya, Sidoarjo, Lamongan, Tuban, itu ketika sawah mereka itu diganggu atau dirusak oleh hama tikus, beliau mengambil atau minta air yang ada di Candi Tikus. Jadi ini ya kisah cerita rakyat yang saya alami dan saya dengar. Oke, dari sini ada yang ditanyakan adik-adik? Silakan. Itu ceritanya mungkin kurang lengkap, bisa ditanyakan. Sudah cukup? Ya adik-adik, bisa dilanjutkan ke nanti sampaikan apa yang saya katakan tadi ya. Ada pancuran 49 buah, tapi sekarang masih tersisa 7 ya. Sisanya sudah disimpan di museum ya, karena rusak, patah dan lain sebagainya, itu demi keamanan disimpan di museum. Ada sudah ke museum tadi? Ya, di situ ada pancuran yang seperti yang ada di Candi Tikus, itu berarti dari sini adik-adik ya. Oke, sementara ini dulu yang bisa saya beri penjelasan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.